bergerak berbagi untuk negeri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak, saya minta waktu Bapak untuk melakukan wawancara sebentar untuk memenuhi tugas saya selaku peserta CGP Angkatan ke-9, yaitu mewawancarai kepala sekolah yang mana tentang pengambilan keputusan. Mohon izin ya Bapak, kegiatan kita direkam Pak. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Apakah selama ini Bapak mempunyai kasus yang ada di sekolah yang ada hubungannya dengan dilema etika? Untuk hubungan dilema etika kasus keterangan. Baik itu kasus guru, antara guru, baik murid dengan murid maupun guru dengan murid, bahkan juga guru dengan murid. Namun semua itu akan kita selesaikan dengan secara apapun itu bentuknya. Proses akhir daripada segala kasus kita akan selesaikan sehingga tidak menimbulkan ada yang dirugikan. Kita akan secara kekeluargaan sehingga menemukan suatu kerjasama yang baik. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Untuk identifikasi kasus kita bukan dari satu sumber. Ada sumber bukan hanya dari kita sendiri, kita melalui wali murid, melalui guru, melalui anak, melalui juga rekan-rekan yang ada di sekolah dan sebagainya. Nah, siapa saja yang pada saat itu melihat atau mendengar atau menyaksikan, maka kita akan mintakan keterangan-keterangan sehingga apa yang kita ambil dari suatu keputusan itu menjadi suatu keputusan yang lebih baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil itu kita tentunya melalui proses yang panjang, karena apa, dilema etika itu kan ada benar dengan benar, tapi secara moral itu bertentangan. Lain halnya dengan yang katakanlah benar dengan salah, itu tentunya juga akan mengambil satu keputusan. Yang penting ini dua-dua kasus itu kita untuk mengambil cara pengambilan memerlukan suatu kebijaksanaan yang betul-betul bijak, dalam arti tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang tersakiti, sehingga mencerminkan suatu tumbuh kekeluargaan yang besar, sehingga terjadi satu keakraban, terjadi satu kerjasama yang baik, sehingga kasus itu akan kita lama-lama menjalankan. Selanjutnya Pak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah itu berbagai macam cara. Pertama kita melalui proses pemanggilan yang bersangkutan yang bermasalah, apakah itu guru, apakah itu murid, apakah itu wali murid, namun siapa saja yang terlibat dalam hal itu kita akan pemanggilan. Dengan dipanggil satu kali panggilan, dua kali panggilan, tidak panggilan, maka kita akan datang ke tempat dan menuju tempat yang bersangkutan, ada apa, sehingga bagaimanapun caranya, yang jelas tujuan kita itu untuk menyelesaikan satu persatu. Selanjutnya Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif tidak ada lain, musyawarah kekeluargaan, kuncinya. Hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan jelas ada ya. Pertama kita ada rasa kurang enak, rasa kurang sedap, ya. Apalagi itu sudah menyangkut masalah yang guru, wali murid yang kedekatan emosional dengan kita. Kemudian lagi ada satu langkah yang barangkali dari kita sendiri yang sudah salah. Ya, namun satu pokok yang harus diterapkan di situ selaku pemimpin untuk mengambil satu kebijakan yang lebih baik. Dan di situ diperlukan kapabilitas seorang pemimpin, bagaimana cara mengambil suatu kebijakan itu sempurna,
sempurna, baik dipandang orang lain, dirasakan yang bersangkutan, dirasakan keluarga yang lain, sehingga ini akan menjadi satu persoalan yang lebih baik, satu keputusan yang lebih baik, terjadilah satu keturunan yang baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tata kelola pasti ada, ya. Tata kelola pasti ada dalam bagian masyarakat, karena tidak mungkin persoalan itu, ada berbagai persoalan yang bisa, ada yang bisa diselesaikan di tempat, ada yang tidak bisa diselesaikan di tempat. Sehingga kita di situ satu-satu tadi yang katakan, proses kebijakan seorang pemimpin untuk kebijakan itu, oh ini mempelajari, oh ini kasus ini bisa kita selesaikan di tempat, oh ini tidak bisa untuk diselesaikan di tempat, dengan memakan waktu yang maka di situ perlu penjadwalan, ada perlu planning, perlu rancangan. Sebelum kita melangkah, tentu kita nyusun planning. Apa sih langkah yang harus kita lakukan ketika persoalan itu tidak kita selesaikan di tempat? Ketika kasus itu kita akan tunda, ya, maka kita harus punya planning yang rapi, dirancang yang lebih mantap, dan tentu tidak sendiri. Kawan-kawan, masyarakat, dewan guru, bahkan komite sekalipun yang kita libatkan dalam pengambilan langkah-langkah keputusan. Sehingga bagaimana caranya, inti tujuan adalah kita suatu kasus, suatu persoalan yang ada di sekolah itu akan diselesaikan secara baik, secara bagus, dan mudah-mudahan akan menjadi suri teladan karena kita dunia pendidikan. Adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor itu yang pertama kerjasama, ya, kerjasama antara dewan guru atau yang terlibat di dalam sekolah. Jadi ada kerjasamanya itu yang lebih efektif. Ya. Salah satu cara itu kalau ada kerjasama yang bagus, semua yang terlibat di dalam baik ke atasan, ya, kepimpinan, melalui yang lain-lain dan sebagainya, kepala desa, lurah, yang setempat yang sifatnya ingin membuat suatu kebaikan itu kan tidak perlu harus kita sendiri. Jadi banyak hal yang kita terima. Dari siswa pun wajib kita untuk meminta supaya ada masukan. Jadi artinya dari terendah sampai tertinggi, dari yang pemerintah sampai juga ke masyarakat. Sehingga ini ya, satu pengambilan keputusan yang saya kira lebih baik, lebih efektif apabila itu dilaksanakan secara seperti itu. Nah Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang kita harus lakukan melihat kasus. Dari perbandingan dari kasus ke kasus, itulah pelajaran yang berbeda. Kasus A dengan kasus B tentunya berbeda. Sehingga dengan kita sama yang baik tadi saya katakan antara yang terlibat di dalam suatu pendidikan untuk sama-sama mengajak komponen-komponen yang terlibat di dalam hal tersebut, ya salah satu cara itu. Jadi kasus ini kan ada dua, yang saya katakan nanti ada kasus benar, semua benar dengan benar, tetapi secara moral kita bertentangan. Ada yang memang benar dengan salah. Nah ini enak. Kalau benar dengan salah, tapi tetap memerlukan suatu yang namanya kebijakan yang sempurna. Jadi walaupun salah dengan benar, yang salah tidak tersinggung, yang benar tidak menjadi jumawa. Kemudian yang benar dengan benar, karena merasa benar dengan saya benar dan saya benar. Nah ini bagaimana cara mengambil suatu keputusan itu, ya, untuk lebih baik. Jadi pembelajaran dari situ yang harus kita lakukan adalah dari kasus per kasus. Kasus per kasus itulah pembelajaran yang berbeda, sehingga kita dapat menentukan kedewasaan seorang pemimpin, kemudian kedewasaan pada seluruh oknum yang terlibat di dalam katakanlah kalau sekolah atau dunia pendidikan, mulai dari punya sekolah, guru dan sebagainya. Nah inilah akan memberikan pembelajaran dari hal-hal tersebut. Jadi karena kita di sekolah itu bukan hanya belajar dan mengajar, bukan hanya mendidik saja, tetapi kita juga perlu untuk belajar menyelesaikan suatu persoalan, suatu masalah, ya, atau melakukan hipotesa-hipotesa dan sebagainya, itu lebih. Baiklah Pak, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Begitu banyak pengalaman Bapak untuk saya sebagai
eh, calon guru penggerak. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan ini berguna untuk saya, dan mohon doanya semoga saya dapat menyelesaikan CGP dan bisa mengikuti langkah-langkah yang Bapak laksanakan di sekolah ini. Amin. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Betty. Apa kabar Bu Betty? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Betty. Alhamdulillah sehat Bu ya. Maaf Bu mengganggu waktunya sedikit. Saya mendapatkan tugas dari kegiatan CGP untuk mewawancarai kepala sekolah dari SD lain, dan saya ingin mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah dari SDN 23 Tanah Kelapa. Oh iya, baiklah Bu Betty. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.